Ya, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, dan hari ini adalah kita akan membahas mengenai agati. Ya, jadi kalau misalnya dua yang kita bahas kemarin adalah saling membawa pada hal-hal yang baik, perkembangan batin yang baik. Nah, kalau agati ini adalah hal-hal yang salah, yang keliru, dan pada akhirnya membuat kita semakin menderita, ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai agati. Dan untuk besok kita akan lihat kembali karena tadi pagi Bante mendapatkan informasi bahwa Yang Mulia His Holiness Karmapa akan memberikan teaching setiap jam 8.30 malam. Ya, nanti kalau misalnya apakah hari ini mereka mulai on time dari sana, dan mulai besok mungkin kita akan restream setelah kebaktian seperti biasa ya. Jadi kita akan coba lihat buat hari ini dulu. Nah, sekarang kita akan membahas ada 4 macam perangai yang salah. Ya, kira-kira apa 4 macam perangai yang salah ini? Yang pertama, Bapak Ibu, adalah baya gati. Ya, baya gati. Kecenderungan terhadap ketakutan. Ya, kecenderungan terhadap ketakutan. Ya, kalau kita bilang baya ya, baya atau bahaya ya, dalam bahasa kita sehari-hari adalah bahaya. Dan agati kembali lagi kepada kata yang negatifnya, berarti kecenderungan yang tidak baik. Nah, jadi kurang lebih di sini kecenderungan terhadap hal-hal yang kita takut. Ya, kita takut. Misalnya ini banyak sekali contoh-contoh dari ketakutan. Misalnya takut ya, takut kehilangan sesuatu. Takut kehilangan gaji, takut kehilangan mungkin omset, ya, takut kehilangan anak, takut mungkin kehilangan masa depan. Banyak sekali masalah mengenai ketakutan. Ketakutan ini juga kadang-kadang yang Bante lucu ya, kadang-kadang umat bilang, kadang-kadang lupa Bante, itu misalnya pergi keluar kota. Kadang-kadang sudah di tengah jalan, pernah nggak Bapak Ibu sudah di tengah jalan misalnya di rest area, kemudian ingat, tadi kompor sudah matiin belum di rumah? Ya, atau kunci pintu sudah tutup belum tadi ya? Nah, kadang-kadang ketakutan-ketakutan ini yang pada akhirnya membuat kita istilahnya menjadi salah jalan ya, salah jalan dalam hal membuat Anda semakin stres, semakin banyak pikiran dan seterusnya ya. Takut anaknya mau jadi bante, takut anaknya mau jadi samanera, apalagi ya, banyak ketakutan ya. Takut nanti anaknya nggak dapat pacar, takut nanti kalau sudah dapat pacar, suaminya atau istrinya nggak benar, takut kalau sudah married, cucunya nakal, takut nanti cucunya misalnya ya, sekolahnya nggak benar, nanti sudah cucunya itu takut apa lagi? Takut rumahnya diambil sama anak. Takut nanti warisannya nggak kebagi. Wah, banyak sekali ketakutan ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ya kita semua memiliki ketakutan yang sama. Cuman skalanya beda-beda ya. Ada yang takut karena kemelekatan sama harta. Ada yang takut sama kemelekatan mungkin sama orang yang dicintai. Ada yang takut akan pekerjaan dan seterusnya ya. Jadi perangai yang salah yang pertama adalah ketakutan. Ya, karena ketakutan kita yang berlebih ini pada akhirnya membuat kita kadang-kadang ada yang sampai trauma. Ya, kadang-kadang ada yang sampai trauma dan pada akhirnya mereka-mereka yang trauma karena ketakutan-ketakutan seperti ini ya kecenderungan akan menjadi ya maaf ya seperti stres, dan setelah lebih tinggi dari stres adalah ya pikiran mereka terganggu secara permanen ya.
permanen. Jadi maksudnya ya dibawa ke rumah sakit jiwa dan seterusnya. Karena begitu banyak ketakutan sehingga secara pikiran, secara bawah sadar mereka nggak mampu. Ya, mereka nggak mampu untuk apa? Untuk mengatasi masalah. Karena dia nggak mampu mengatasi masalah ini, nah pada akhirnya ya seperti tadi, pada ujung-ujungnya ya. Pada ujung-ujungnya katanya kalau orang mengalami ke masa yang penyakit mental katanya biasanya suka diam sendiri ya, suka apa? Mendengar suara sendiri ya, suara-suara yang banyak dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu kalau lagi stres kadang-kadang dengar suara sendiri ya, pikiran-pikiran yang muncul tapi kadang-kadang akan jadi suara dan pada akhirnya ya itu akan susah untuk diobati. Nah, ini pertama karena kita memiliki ketakutan ya. Semua dari kita memiliki ketakutan yang disebabkan oleh ya kemelekatan kita sendiri. Nah, yang kedua Bapak Ibu adalah moha gati ya, kecenderungan terhadap kebodohan batin ya, kecenderungan terhadap kekotoran kebodohan batin. Ya, jadi yang kedua ini adalah kecenderungan terhadap kekotoran kebodohan batin. Ya, kebodohan di sini, kebodohan batin atau moha. Di sini bukan seperti yang kita bilang ya, seperti apa ya? Maksudnya bodoh sekali, bodoh seperti bodoh, IQ-nya bodoh, ya. Tetapi moha di sini adalah batinnya yang tidak bisa memiliki kebijaksanaan. Batinnya tidak tahu yang dia lakukan ini baik atau benar. Batinnya nggak tahu yang dia lakukan ini salah atau benar. Batinnya nggak tahu yang dia lakukan itu bermanfaat atau tidak. Nah, jadi ini adalah kebodohan batin ya. Tadi hari ini Bante lagi cerita sama staff di bawah lagi cerita masalah mengenai apa ya ke kita masalah tentang mengenai apa ya istilahnya anak-anak muda yang kadang-kadang ya mereka salah jalan ya, mereka salah jalan karena berpikir bahwa segala macam yang mereka dapatkan secara duniawi dalam hal ini adalah uang adalah segala-galanya. Jadi kadang-kadang orang-orang yang seperti ini mereka rela ya melakukan apa saja sampai untuk apa? Untuk mendapatkan ya uang yang tadi atau kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan pada akhirnya mereka secara tidak langsung ya mohon maaf seperti melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, menjual diri dan seterusnya ya. Terus Bante tadi bilang ada nama-nama yang disebut, kemudian Bante bilang bukannya mereka itu waktu kita kenal dulu ya, saya kenal dulu, mereka adalah orang-orang yang secara agama, secara pendidikan agama, secara ketaatan daripada beribadah itu sudah bagus. Tetapi kenapa sampai ke arah yang seperti itu? Nah, karena kembali lagi kepada kebodohan batin ya. Melihat bahwa yang ini lebih baik. Ya, hal-hal duniawi, uang, kedudukan dan seterusnya ini lebih baik daripada hal-hal yang sifatnya spiritual sehingga ya apapun dilakukan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan itu ya. Ya, tadi Bante bilang seperti ya maaf jual diri dan seterusnya. Buat apa? Untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kesenangan hidup, fasilitas dan seterusnya. Nah, itu ya. Itu adalah berasal daripada kebodohan. Selain itu adalah kebodohan batin yang berikutnya, kadang-kadang banyak juga umat Buddha ya, kadang-kadang kalau dikasih tahu bahwa misalnya yang mungkin yang hobi mancing, maaf kalau ada yang kesebut, jadi bagi yang hobi mancing misalnya sudah dikasih tahu kadang-kadang kan, ya jangan mancing, karena mancing kamu menyiksa makhluk itu, ya kan, kalau mancing kamu membuat makhluk menderita dan seterusnya.
Tapi bagi yang hobi, apa yang dia bilang? Nggak apa-apa Bante, ya kan? Kan itu ikan saya nggak makan. Jadi itu ikan misalnya saya tangkap pancing, setelah itu mulutnya dibuka lagi baru dilepas lagi. Ya, kadang-kadang ini kadang-kadang kalau kita lihat secara duniawi adalah alasan-alasan yang baik ya. Alasan yang mungkin masuk akal menurut kita, tetapi di situ dilandasi oleh moha. Ya, secara nggak langsung memang benar. Ya, dia nggak bunuh. Tetapi secara tidak langsung dia menyiksa. Ya kan? Emang kalau kita kail, dia punya istilahnya mulut itu nggak robek istilahnya kan. Emang kalau kita mancing itu ikan sengaja menyerahkan diri, enggak kan? Nah sehingga ya inilah kadang-kadang kita butuhkan suatu yang namanya kebijaksanaan untuk membahas ya, untuk membahas mengenai kasus kebodohan. Ada juga mungkin kasus yang lain, istilahnya melakukan kejahatan yang berulang kali, ya. Dia melakukan kejahatan yang berulang kali dengan dia alasannya apa? Nggak apa-apa kalau nggak ketahuan. Ya, nggak apa-apa Bante kalau nggak ketahuan mah, ya kan? Ya benar, kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa bagi orang lain, tetapi bagi diri kamu mencatat kebodohan ini ya. Diri kita sendiri mencatat kebodohan. Kita sudah tahu itu salah, kadang-kadang kita mau bikin. Bikin untuk apa? Untuk kesenangan-kesenangan kita yang sementara, ya. Seperti juga yang berikutnya, mungkin kalau yang masih sekolah, ya. Masih sekolah misalnya nyontek dan seterusnya, ya kan? Nyontek dan seterusnya, anggap ya nggak apa-apa. Kan papa mama tahu nilai saya dapat 100. Tetapi saya tahu bahwa saya bikin atau ujiannya itu nggak benar karena nyontek sendiri. Nah, berikutnya juga bisa yang seperti mungkin ibu-ibu ya kan. Kadang-kadang ibu-ibu mau arisan. Tetapi istilahnya uang dari suami cuma kasih sedikit. Ya akhirnya bagaimana? Tulis misalnya ke pasar. Hari ini belanja 80.000, kasih tahu suami 100.000 pi. Ya, supaya dapat 20.000 buat simpan buat arisan. Nah, jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang sebenarnya kalau ditanya kenapa begitu Bu? Iya, habis suami saya pelit Bante. Kalau misalnya kita nggak kasih tahu, nanti suami saya nggak kasih lebih, ya kan? Suami saya itu pelit, ya. Istilahnya sangat-sangat jago ngitung, jadi pelit. Nah, pada akhirnya hal-hal yang seperti ini kita lakukan terus-menerus, dan akhirnya semakin lama batin kita semakin dipenuhi dengan kebodohan. Dan semakin lama semakin memiliki kebodohan, dan akhirnya kita nggak tahu lagi bagaimana cara untuk mengurai kebodohan ini sendiri. Dan di akhir hidup, bagi siapapun yang memiliki kebodohan yang tinggi, menyebabkan mereka akan terlahir di alam hewan. Ya, kenapa di alam hewan? Kita kasih contoh ya. Misalnya Bapak Ibu ada pelihara, misalnya dogi ya, dogi. Kita pelihara dogi. Kalau si dogi ini haus, ya kan, dia akan minum air apa aja. Betul nggak? Dia akan minum, air got juga minum, air bekas cuci piring juga dia minum, air yang di kamar mandi juga dia bisa minum, air hujan dia bisa minum, dia nggak bisa bedain lagi, oh ini air kotor, ini air bersih, enggak. Kalau dia haus, dia main minum aja. Karena kenapa? Karena ini adalah habit, akibat ketidaktahuan yang ditutup selama bertahun-tahun. Selama secara sadar kita tutup kebodohan kita ini, dan pada akhirnya yaitu jadi bodoh beneran. Ya, jadi bodoh beneran seperti ya alam-alam yang ada di alam hewan. Mereka tidak memiliki kebijaksanaan untuk tahu ini bisa dimakan, itu nggak bisa dimakan. Ini bisa diminum, nggak bisa diminum, dan seterusnya ya. Mereka nggak tahu lagi. Kadang-kadang kalau kita lihat hewan juga kasihan ya. Contoh kalau ada yang punya dogi, Anda pukul ya. Tetapi begitu Anda kasih makan lagi, dia langsung baik sama Anda.
Ya, karena kenapa? Dia nggak tahu lagi yang Anda lakukan itu bagaimana ke dia. Ya. Nah ini, jadi ini adalah perangai yang salah, yaitu bagaimana kita memiliki kebodohan yang sangat-sangat besar. Nah oleh karena itulah salah satu daripada ini yang harus kita kurangi di dalam hidup kita adalah dosa gati, kecenderungan terhadap kebencian ya. Jadi pikiran-pikiran kita kecenderungan terhadap kebencian. Bagaimana kecenderungan-kecenderungan terhadap kebencian ini ya? Kecenderungan terhadap kebencian ini biasanya apakah dari ucapan, apakah dari pikiran, apakah dari perbuatan, tetapi kecenderungan yang lebih mengarah pada pikiran ya. Di sini lebih arah kepada pikiran. Misalnya begitu Anda dimarah sama teman Anda atau Anda dibikin susah sama teman Anda, pikiran kita apa? Pokoknya awas. Nah, pokoknya awas ini adalah salah satu dosa gati. Salah satu wujud daripada kebencian ya. Awas. Ya. Awas ya kalau sentuh pacar saya. Nah, awas ya kalau sentuh anak saya. Awas kalau sentuh istri saya. Awas kalau sentuh suami saya, ya kan? Nah, kadang-kadang ini kebencian ya. Kadang-kadang kebencian ini yang menyebabkan kita memiliki emosi-emosi negatif. Dalam hal ini adalah ya marah-marah, nggak stabil secara mood dan seterusnya ya. Bante rasa kalau masalah kebencian, Bante nggak usah bahas banyak karena Bante yakin selama 9 bulan terakhir Bante sudah kasih tahu cara mengenai melepaskan kebencian ya. Aduh Bante, bagaimana caranya? Setiap hari Rabu dan Minggu bisa ikut meditasi. Ya, kalau nggak ikut meditasi mengenai pelepasan daripada kebencian, ya salah sendiri. Bagaimana bisa kalau nggak dilatih? Ya, dan memang nggak gampang untuk kita memiliki pemikiran-pemikiran yang baik. Ya, Bante, kenapa dosa gati ini muncul? Dosa gati ini muncul, kebencian muncul ini karena kita mau dominan. Ya, Bante sudah pernah bahas mengenai dominan, karena kita sebagai orang, setiap dari kita memiliki keinginan untuk bahagia dengan caranya masing-masing. Bante kasih contoh, ketika Bapak Ibu lagi meditasi, atau lagi duduk lah mendengarkan ini, kan kira-kira duduk seperti ini lama-lama kan pegel juga kan. Nah ketika Bapak Ibu pegal, misalnya Bapak Ibu mundur begini kan, nyantai atau lagi sambil dengerin baca parita, sambil minum. Ketika Bapak Ibu sudah minum, itu Bapak Ibu sebenarnya lagi mencari kebahagiaan. Ya. Ketika Bapak Ibu tadi duduk kram, kemudian kakinya digeser, ya, itu sudah mencari kebahagiaan karena kita sebenarnya nggak mau untuk menderita. Kita nggak mau menderita. Nah, oleh karena itu, sikap dominansi kita untuk bahagia ini, caranya beda-beda. Caranya beda-beda. Ketika Bapak Ibu capek dalam bermeditasi, misalnya dalam sisi offline, dan kemudian instruktur, ya, terutama kalau misalnya Pak Baja sama Nera, anak-anak itu biasa capek kan, kalau misalnya disuruh meditasi kan, kadang-kadang ada yang capek, ada yang alibi, ada yang bikin modus, dan seterusnya. Kebetulan kalau yang ngajar saya, habis deh. Ya, karena kenapa? Anak-anak itu cari alasan kan, dia cari alasan untuk bahagia. Kadang-kadang meditasi begini, lama-lama kan capek, memang kan pegel, ya kita juga paham pegel. Kadang-kadang sudah begini, ya kan? Kadang-kadang Bante izin ya, mau ke WC. Bante bilang, kalau ke WC, meditasi dikali 2. Kamu ke WC 10 menit, meditasinya jadi 20 menit. Mau nggak? Oh nggak jadi deh Bante, duduk lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita
memiliki benih kebencian misalnya ke anak-anak tadi, kita akan membuat mereka makin suffering. Maksudnya makin suffering bukan disiplin ya, tetapi kita bikin mereka kerjaan. Maksudnya kayak kerjaan yang aneh-aneh. Tetapi kalau misalnya kita mau mengajarkan dia disiplin juga bisa. Dan ketika kita mau mengajarkan mereka disiplin, kita harus paham bahwa apakah ada kebencian di hati kita dalam hal kita mengajar. Ya, motivasi kita mengajar mereka ini untuk apa? Nah, jadi kebencian ini sangat halus kadang-kadang Bapak Ibu ya, sangat halus. Ketika Bapak Ibu mengajar anak Anda di rumah lagi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Kadang-kadang anak kita itu ya mungkin ada mata pelajaran tertentu yang mungkin orang tua agak susah, mungkin seperti mata pelajaran Mandarin atau bahasa Inggris. Nah, ini cukup yang susah atau mungkin ada yang IT. Nah, ini agak susah bagi yang zaman sekarang kan. Kadang-kadang kita ditanya selaku orang tua kita nggak bisa jawab. Kadang kita malu ya kan. Karena kita malu kita mau cari pembenaran. Akhirnya apa? Yang kita ajarin, alah misalnya miss-nya kamu tuh sudah dibayar mahal-mahal, malah nggak bisa ngajarin kamu, suruh mami lagi. Nah ini sudah muncul kebencian ya, secara nggak langsung sudah muncul kebencian, dan kita mengajarkan anak kita nggak baik. Untuk apa? Untuk komplain kepada miss-nya, kepada gurunya. Ya, jadi ini contoh-contoh mengenai kebencian ya. Mungkin contoh-contoh yang ada, Bante rasa ya masing-masing dari Bapak Ibu mungkin banyak juga contoh yang lain dan seterusnya. Misalnya ketika kebencian-kebencian terhadap apa mungkin kayak kadang-kadang mungkin karyawan, kadang-kadang customer, kadang-kadang tetangga dan seterusnya. Mungkin ini sangat banyak ya. Tetapi kita harus paham kebencian karena kita mau menang sendiri. Kita mau yang paling unggul. Kita nggak mau dikalahkan dalam hal persaingan dengan pihak yang manapun. Sehingga bibit ini menyebabkan kebencian. Ya, kebencian untuk apa? Untuk mengalahkan orang lain. Nah, ini yang kita harus perhatikan yaitu dosa gati, ya, dosa gati. Berikutnya yang terakhir adalah canda gati. Kecenderungan terhadap keinginan birahi ya. Kalau ini Bante rasa nggak usah dijelaskan bagaimana banyak ya, karena zaman sekarang yang ini sangat bahaya. Ya, terutama bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak SMP dan SD. Ini sangat bahaya. Ketika mereka PJJ, Anda lihat, anak kita lagi belajar di kamar. Ya, Anda nggak tahu dia buka apa. Ya, jadi ini harus benar-benar kita concern di zaman sekarang karena media di zaman sekarang itu sudah sangat atraktif terhadap bagaimana kecenderungan terhadap birahi ini ya sudah sangat-sangat lumayan ya. Apakah di film atau apakah di iklan, kadang-kadang di iklan dan seterusnya. Dan apakah di pergaulan sesama teman-teman mereka. Ya, ada satu case kelas 1 SD. Jadi kelas 1 SD ya karena masih kelas 1 SD, dia nggak punya handphone sendiri ya. Jadi dia pinjam HP dari papanya. Jadi pinjam HP dari papanya, dikasih keywords. Ya, jadi Anda bayangkan anak-anak kita masih kelas 1 SD dikasih keywords ya, dikasih kata kunci. Ini kamu searching kata ini, ya Bante nggak usah bilang lah nama katanya ya. Kata ini di searching. Dan anak ini polos kan, namanya anak kelas 1 SD, dia juga dapat dari teman yang sekelas. Jadi dia pulang di rumah, dia pinjam HP papanya, dia searching. Nah dia sudah searching itu, papanya kan nggak kontrol, kan pikir ya paling nonton Dora, nonton mungkin Doraemon dan seterusnya kan.
Bapaknya nggak mikir tentang anak ini lihat yang begituan. Nah, sehingga ketika sudah sekian lama, otomatis ya namanya anak kecil dia nggak bisa hapus di history dan seterusnya. Dan pada akhirnya papanya ketika lihat handphonenya, papanya kaget, lah kok ada yang buka-buka begini? Nah itu ya, jadi ya itu baru kelas 1 SD Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau yang sudah SMA ke atas? Nah itu jadi bagaimana kita di sini turut menjaga pikiran kita masing-masing mengenai keinginan-keinginan yang termasuk ya birahi ini ya. Karena kenapa? Kalau dari sekarang tidak dikontrol dengan baik, maka di masa mendatang akan lebih banyak case mengenai perceraian, perselingkuhan, dan seterusnya. Itu wajar. Kenapa wajar? Karena kita nggak jaga mata. Kita nggak jaga pikiran. Itu wajar. Ya, jadi ini mungkin yang terakhir ya, yaitu canda gati. Ya, jadi kalau kita bayangkan bahwa keinginan-keinginan hal yang seperti ini terjadi begitu gampang dan pada akhirnya merusak tatanan moral daripada masyarakat, dan pada akhirnya kalau tatanan moral sudah rusak, maka usia dari dhamma itu dapat turun dengan sangat-sangat mudah. Karena kenapa? Ya, anak-anak yang masih kecil sudah bisa melakukan hubungan dan seterusnya, dan pada akhirnya ya moral dari manusia itu sangat-sangat turun ketika nafsu ini sangat-sangat tinggi. Dan seperti Bante yang bilang di awal, ya walaupun mereka-mereka yang mempelajari agama dengan baik, tetapi semua ini ya, 4 ini tetap ada di dalam batin kita semua. Nah, oleh karena itulah kita harus benar-benar menyadari dan bagaimana kita berusaha sekuat tenaga agar 4 perangai yang salah ini dapat kita atasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Budaya, mau nanya, menurut Bante bagaimana cara mendidik hewan peliharaan agar dia tahu tempat buang air besarnya itu di mana? Karena kalau orang lain dengan cara memukulnya. Bagaimana Bante, benar pendapat Bante? Silakan. Kalau mendidik hewan ya, bagaimana ya? Bante juga nggak tahu. Bante dulu pernah pelihara ikan, ya, tetapi nggak pernah pelihara kayaknya nggak pernah pelihara yang ada dulu pernah pelihara yang anjing, tapi nggak pernah maksudnya bukan taruh di dalam rumah, taruh di halaman. Jadi ya kalau di halaman kan bebas mereka mau itu kan. Nah jadi kalau untuk cara-cara seperti ini Bante nggak tahu ya. Tetapi seingat Bante ada satu parfum atau satu bedak atau apa gitu, itu bisa dipakai. Tapi detailnya Bante nggak tahu. Ya, tetapi jangan sampai juga ini sih ya dipukul gitu kan, kasihan juga namanya. Ya mungkin kalau kita masih kecil pasti kita akan kesel kan, kita akan pukul mau nggak mau. Tetapi kalau kita sudah belajar dhamma kita harus tahu bahwa ya kasihan ini istilahnya hewan ini bodoh. Ya kan, dia sudah bodoh, masa kita ikutan bodoh gitu kan. Ya, jadi kita harus memiliki cinta kasih ketika kita memelihara hewan seperti itu. Ya, terima kasih. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Bante. Malam Bante, nama budaya. Ini dari Facebook Bante. Seseorang yang terlahir Down syndrome, idiot, autis, dan sejenisnya, apakah pada kelahiran lampau sering melanggar 5 sila atau ada karma buruk lainnya yang menyebabkan hal itu Bante? Terima kasih Bante. Silakan Bante. Ya baik, jadi kalau misalnya yang sakit seperti Down syndrome dan autis ya itu karena biasa itu lebih kalau kita lihat kan daripada faktor mental ya, mentality. Mungkin daripada pikiran-pikiran yang tidak baik yang berkembang di di dalam keseharian dari mereka ya. Jadi kalau misalnya ya kita memiliki kenalan yang seperti itu,
Nah, itu sangat-sangat kasihan. Bante dulu waktu masih kecil, Bante suka pelihara ikan, ya. Bante suka pelihara ikan, dan waktu itu Bante juga belum belajar Dhamma yang bagaimana, ya. Itu waktu itu Bante baru-baru mungkin kelas 2, kelas 3 SMP. Kelas 2, kelas 3 SMP itu Bante baru pertama kali ke wihara, ya. Maksudnya yang wihara yang belajar seperti ini. Dan di bawah itu Bante nggak tahu, jadi Bante masih ya pelihara ikan, kadang-kadang tangkap ikan ya, karena di belakang rumah tuh pantai. Ya, dari rumah jalan nggak sampai 100 meter sudah laut, udah pantai. Jadi ya anak nelayan ya. Nah, ketika satu saat Bante pelihara ikan, nah Bante beli makanan ikan itu di satu toko ya di Manado. Jadi beli di satu toko, dan kemudian memang anaknya ya sakit itu ya, seperti Down syndrome yang kita bilang secara bahasa ilmiahnya cerebral palsy ya, di mana satu badan itu lumpuh dan nggak bisa maksudnya nggak bisa gerak, nggak bisa makan dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa kalau ini juga pengaruh dari karma ya. Kadang-kadang orang tua yang berdagang. Maksudnya kenapa kadang-kadang di agama Buddha selalu dibilang udah jangan dagang hewan dan seterusnya. Nah itu Bante lihat karena memang dia berdagang yaitu hewan kan, maksudnya jual cacing beku, jual ikan dan seterusnya kan. Pada akhirnya ya punya anak seperti ini. Dan kasihan banget itu anak sudah besar, ya anaknya sudah lumayan besar. Jadi kalau mereka buka toko begitu kan, mereka harus angkat anaknya, kemudian kasih tidur dulu, dan ya itulah. Tapi waktu itu Bante memang sama sekali juga belum mengerti. Ya karena kan waktu itu masih SMP, belum ngerti mengenai karma dan seterusnya. Tetapi begitu Bante lihat itu, Bante sudah takut ya, maksudnya aduh, kayaknya itu harus was-was deh. Karena kalau enggak, nah itu bisa. Jadi ini ada kaitan antara apakah dari orang tua dan dari si anak ya, dari si anak. Nah dari si anak kadang-kadang di masa lampau kalau yang istilahnya memiliki organ tubuh yang tidak baik, ya dari si anak pribadi kalau memiliki tubuh yang tidak baik seperti itu, biasanya disebabkan daripada mereka suka melakukan penyiksaan, ya penyiksaan atau menyebabkan hewan-hewan menderita, dibunuh dan seterusnya. Dan dari situlah fisik daripada manusia yang akan datang itu menjadi tidak sempurna, ya menjadi tidak sempurna. Nah jadi karena si anak ini memiliki kebiasaan mungkin yang menyebabkan dia sakit seperti ini, kemudian cocok ketemu dengan orang tua yang pas juga suka istilahnya yaitu memperdagangkan makhluk lain. Jadi karena ikatan karma yang begini klop, pada akhirnya ya mereka ketemu sama-sama. Ya, jadi seperti itu. Ada juga satu teman Bante, dia punya orang tua itu suka jualan ikan. Ya, juga sama jualan ikan ya. Waktu ngekos di Binus juga piara ikan di kamar kos ya. Jadi Anda bayangkan di kamar kos itu kecil dan pelihara ikan itu lumayan, ada 3-4 akuarium. Nah, itu Bante lihat juga kulitnya dia bersisik. Jadi kulitnya ini bersisik gitu, kayak ada ikan begitu, kayak kulit ikan gitu. Nah, ini adalah kecenderungan daripada mereka-mereka yang ya melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Bante. Nama Bundaya Bante mau bertanya, apakah selain manusia, apakah binatang seperti dogi atau anjing masih punya kesempatan lahir sebagai manusia, Bante? Silakan Bante. Ya, jadi untuk hewan-hewan, apakah mereka bisa dapat chance untuk lahir menjadi manusia? Iya. Jadi semua makhluk yang ada di alam samsara ini,
Ya, kita bilang alam samsara kita ringkas dari 31 alam, kita ringkas menjadi 6 dah ya. Jadi kita ringkas jadi 6. Ya kan? 6 ini apa? Ya mulai dari neraka, peta. Peta ini hantu kelaparan ya, kadang-kadang di rumah kita. Nah, itu peta ya. Terus yang asura, hewan, manusia sendiri, dan alam dewa. 6 ini mereka bisa menjadi apa aja. Ya, mereka bisa jadi apa aja ya. Jadi misalnya kalau empat yang pertama ini mereka akan lahir, kalau karma buruknya sangat banyak, maka untuk jadi manusia hari ini sangat susah. Karena kenapa? Dia harus melalui step by step ya. Misalnya Bapak Ibu yang kemarin mengikuti Bante tentang neraka, ya kan? Kalau Bapak Ibu ingat mengenai neraka yang kemarin Bante ceritakan hari Minggu sama 2 minggu yang lalu, itu kan ada kita bilang neraka panas dan dingin. Nah, setelah keluar dari neraka panas dan dingin, sebelum Tumimba lahir, Bapak Ibu itu, bukan Bapak Ibu ya, makhluk-makhluk neraka ini akan melalui namanya neraka kecil. Ya, misalnya gini, mereka lahir di neraka kita bilang Sanjiwa, ya misalnya neraka yang kita bilang neraka Awicida ya, paling dalam. Kalau dia mau langsung lahir ke manusia, mereka harus melewati neraka kecil. Yang Bante bilang ada yang seperti pohon, masih ingat nggak kemarin? Yang seperti direbus di air raksa dan seterusnya. Nah, jadi setelah masa hukuman mereka di Awici selesai, mereka masuk ke alam ini dulu, neraka ini dulu. Kalau hukuman belum selesai dari alam ini, balik ke neraka di level misalnya Awici ada 8, dia di atasnya Awici dulu. Balik ke situ dulu. Sudah selesai ke neraka perbatasan lagi. Kalau sudah selesai balik lagi sampai habis. Nah, jadi kalau mau jadi seperti kita hari ini itu sangat berat, sangat susah. Kenapa sangat susah? Karena saya pernah dengar dari Yang Mulia Lungta Mahabua pernah cerita ya. Lungta Mahabua pernah cerita bilang bahwa kalau misalnya mau jadi manusia, misalnya dia terlahir jadi hewan, jadi nyamuk. Dari nyamuk itu dia harus berusaha sampai tinggi dulu. Tinggi dulu ini bagaimana? Tinggi dulu ini dari misalnya nyamuk kan kecil. Habis dari nyamuk misalnya jadi itu dulu apa? Misalnya kepik yang lebih besar. Dari kepik misalnya jadi kepiting. Dari kepiting lebih gede lagi misalnya jadi kura-kura. Dari kura-kura naik lagi jadi apa? Dogi sampai hewan yang paling besar misalnya lah kita bilang gajah ya. Setelah lahir jadi itu terakhir mereka bisa lahir jadi manusia. Tetapi sayang sekali manusia yang nggak komplit. Nggak komplit di sini apakah badan jasmaninya nggak benar, maksudnya belum sempurna, atau pikirannya belum sempurna. Nah, kalau dua ini belum sempurna, atau mereka pun ya kadang-kadang sudah sempurna, mereka kadang-kadang lahir dulu di tempat-tempat yang tidak baik. Misalnya di daerah yang sering konflik, daerah-daerah kemiskinan, yang sering susah dapat makan, yang sering perang, yang penuh ketakutan, dan seterusnya. Nah, setelah mereka lahir-lahir di tempat-tempat ini, mereka mulai berbuat baik, barulah mereka bisa lahir di tempat-tempat negara yang maju. Negara yang maju, ya Bante kasih contoh seperti kita di Indonesia, itu sudah sangat baik. Kenapa sangat baik? Iklim sangat bagus, makanan sangat bagus, semuanya sangat bagus ada di sini. Nah, ini adalah kita beruntung banget kalau kita lahir di tempat yang seperti ini. Ya, jadi ini harus kita sebenarnya kamsia sama perbuatan baik kita di masa lampau. Jadi sama, mereka-mereka yang lahir di alam hewan bisa jadi manusia, mereka yang lahir di alam surga pun bisa turun jadi alam manusia. Nah itu juga ya itu sama semua ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bante atas jawabannya. Semoga pertanyaannya terjawab. Pertanyaan selanjutnya Bante, mengapa ortu yang berbuat karma buruk tetapi jatuhnya ke anaknya Bante? Silakan Bante. Kenapa ortu yang melakukan karma buruk tetapi jatuh ke anaknya? Sebenarnya bukan jatuh ke anaknya,
tetapi anaknya ini memiliki ikatan karma dengan ortu itu. Ya, kalau misalnya kita melihat ortu, maksudnya Anda yang punya anak di rumah, coba lihat ikatan karma mana yang sama dengan anak kita. Ya, kalau Bapak Ibu sudah belajar karma, Bapak Ibu akan tahu ikatan mana yang kita sama dengan mereka itu bagaimana. Ya, misalnya gini, Bapak Ibu suami istri kan, anaknya 3, jadi total 5 nih. Dari 5 ini mana yang Anda dekat? Ya, dari 5 ini mana yang kita dekat? Ya kan? Nah, dari 5 ini dari 5 orang anggota keluarga kita, mana yang memiliki kesamaan dengan kita? Ada yang orangnya memang spiritual, ada yang dapatnya ada penyakit, ada yang ininya sama, itunya sama, dan seterusnya. Manda kasih contoh ke Bapak Ibu juga. Sakit seperti diabetes, itu menurun kan? Menurun kan? Sakit yang seperti diabetes gula, itu menurun ke anak. Nah, kenapa Anda yang kebetulan lahir di keluarga yang sakit ini? Kenapa bukan saya misalnya? Nah, berarti kita punya hubungan karma lebih kuat. Misalnya Anda punya hubungan karma lebih kuat, kecenderungan lebih kuat sehingga lahir di orang tua yang seperti ini. Dan selain Anda mempunyai karma Anda sendiri, Anda ketemu dengan mereka juga bukan kebetulan. Pasti ya satu kehidupan itu pasti pernah ketemu mereka. Nah, sehingga ya ketika Anda ketemu dengan mereka itulah ya Anda istilahnya terkondisi. Karma Anda terkondisi di situ dan pada akhirnya ya kita lahir di tempatnya seperti itu dengan kondisi apakah kondisi yang baik apapun yang tidak baik ya. Contoh Bante di rumah ya, papa mama, Bante punya 3 saudara ya. Bante ikut papa Bante dapat warisan itu alergi ya, jadi alergi. Adik saya yang kedua alergi. Adik yang ketiga enggak sama sekali. Ya, jadi itu perbedaan ya. Jadi kalau Bante alergi, ada yang kedua sama alergi juga, yang ketiga enggak. Kok yang ketiga enggak? Ya enggak. Memang karmanya enggak sampai ya, enggak sampai buat dia alergi gitu loh. Nah, jadi ini ya beda-beda memang ya. Itu memang kita bisa lihat dari kumpulan karma masing-masing daripada setiap individu dan hubungan antara orang tua kita dan kita masuk ke dalam keluarga ini ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante atas jawabannya. Semoga pertanyaannya terjawab. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Bante. Ada 2 pertanyaan dari orang yang sama. Pertanyaan yang pertama dulu Bante ya. Bagaimana cara kita melatih diri agar tidak terjebak dalam rasa kebencian terhadap teman sekantor yang semaunya sendiri dalam bekerja dan merugikan teman yang lain? Silakan Bante. Ya, jadi kadang-kadang ya istilahnya memang kita ya ketika kita bersosialisasi di dalam masyarakat ya kadang-kadang memang ada plus minus ya. Tetapi disitulah kita bilang dhamma itu dipakai. Ya, ketika Bapak Ibu sudah belajar dhamma, kemudian Anda ketemu dengan teman-teman atau masyarakat atau mungkin keluarga kita sendiri, nah disitulah baru kita bilang kita praktis dhamma itu ya. Praktisnya bagaimana? Apa yang Anda belajar? Sabar. Ya sudah, praktek itu sabar. Ya kan? Jangan cuma jago teori kan. Oh, Bante bilang nggak boleh sabar biar bahagia. Begitu teman kita istilahnya ngomong di belakang, Anda tahu, marah langsung. Ya, jadi itu yang kita bilang praktis. Jadi kita kalau misalnya ketemu teman-teman yang seperti itu, apakah di kantor, ya di semua tempat lah ya, kita nggak batasin, ya sudah. Kita anggap ya dia adalah pelatih yang terbaik. Kalau memang dia keterlaluan, ya sebagai manusia yang wajar, yang normal, Anda bisa kasih tahu. Tetapi sekali lagi jangan bentuk karma yang baru. Karma yang baru adalah karma buruk. Ya, karma dalam hal ini buruk. Ketika kita punya niat, ya kita paling kasih tahu, kamu jangan begitu.
Ya, jangan begitu. Tetapi kalau misalnya dia masih mau melakukan hal yang itu, ya tentu saja ya kita nggak bisa cegah. Kecuali Anda memiliki otoritas untuk misalnya kasih hukuman. Ya, misalnya Anda sebagai HRD, tentunya Anda memiliki otoritas untuk memberikan ya seperti peringatan dan seterusnya. Kalau kita memiliki otoritas, boleh gunakan otoritas kita. Dalam hal ini adalah objektif sesuai dengan kesalahan, dan objektif di sini adalah profesional. Tentunya you salah, kita kasih tahu sesuai dengan rules. Ya, terkadang memang kita di negara Asia terkadang yang kita pakai adalah emosional ya, lebih ke emosional, yaitu subjektif. Begitu kalau kita pakai secara objektif, otomatis kita membentuk satu ikatan, yaitu musuh yang baru. Ya, misalnya saya sama Raymond. Ketika saya nggak suka Raymond, dalam hal ini misalnya Raymond terlambat misalnya, maka saya akan benci dia secara personal. Padahal yang kita harus lihat adalah rules secara objektif tentunya ya. Kenapa dia sampai terlambat dan seterusnya. Nah ini yang Bante kasih contoh ya. Moga-moga bisa diterima. Jadi kalau bisa kita kasih tahu secara baik-baik. Kalau misalnya dia nggak terima secara baik-baik itu, ya sudah. Kalau kita punya otoritas kita kasih tahu. Kalau nggak punya otoritas, ya udahlah kita jaga jarak aja ya, PSBB. Terima kasih. Terima kasih Bante. Pertanyaan selanjutnya Bante, apakah memelihara ikan hias membuat kita berhutang karma? Silakan Bante. Ya, kalau mau pelihara ikan hias, apakah Anda punya hutang karma? Pasti, ya kan? Kalau Anda nggak punya hutang karma sama si ikan itu, ngapain Anda kasih makan tiap hari? Ya, karena kita hobi kenapa? Dan kemudian kenapa si ikan A yang datang di rumah kita bukan ikan B? Ya, berarti kita punya ikatan karma sama si ikan A. Sehingga Anda harus ya rajin ya kasih makan dia dan seterusnya. Kalau Anda sampai lalai misalnya di dalam hal Anda terlantarkan ikan hias ini, ya maka yang kebalikan adalah mungkin si ikan ini karena dia punya batin, dia akan marah sama kita, ya kan? Nah kalau si ikan ini karena dia punya batin, kan dia lihat Anda tiap hari. Karena dia punya batin, dia melihat kita tiap hari. Kalau kita telantarin misalnya, kita sengaja nak kasih makan, kita main-mainin, dan seterusnya. Nah pada akhirnya kalau dia memiliki kebencian, dan pada akhirnya dia akan memiliki ikatan karma dengan kita yang tidak baik di masa mendatang. Tetapi ketika Anda pergi beli ikan ini, Anda memiliki hutang karma ya. Anda lagi bayar utang, kasih makan tiap hari, dan seterusnya. Tentunya Bante sarankan kalau Anda mau pelihara pun, hindari makanan yang hidup. Ya. Jadi jangan sampai Anda lagi bayar hutang karma sambil melakukan hal yang buruk misalnya. Oh ikan arwana, kasih makan jangkrik biar warnanya bagus. Ya, jadi tiap hari Anda ambilin jangkrik buat bayar hutang karma, tapi sambil jangkriknya dipatahin kakinya, dibunuh, dikasih makan begitu. Nah, jadi ini harus kita melihat sisi kebijaksanaan di sini Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Bante, mau tanya Bante, ketakutan beda gak sama fobia, dan benci dengan tidak suka apakah beda? Silakan Bante. Baik, jadi kalau kita bilang fobia ini lebih ke arah ini ya, trauma ya, sikap traumatis yang itu sudah parah ya, itu sudah sampai parah. Karena parahnya kenapa? Karena itu sudah sampai mengakar di dalam batin kita. Ya, mengakar banget di dalam batin kita. Fobia di sini misalnya misalnya Bapak Ibu nggak tahu kemana, misalnya Bapak Ibu naik di atas gedung, misalnya naik di lift gitu kan, begitu lihat di luar, ada yang takut banget.
Ya, jadi dulu yang supir wihara ya, yang di Buddha Meta Pak Daryono. Takut banget kalau Bante bilang, ayo temenin Bante pergi ke rumah duka, misalnya lantai 8 gitu kan. Nggak mau. Ya, saya bilang, Bante saya nggak berani naik lift. Saya bilang, kenapa nggak berani naik lift? Takut katanya kalau liftnya jatuh atau apa gitu ya. Nah itu benar-benar beliau memiliki fobia gitu ya. Jadi ini fobia. Nah fobia ini berasal dari mana? Dari trauma-trauma di masa lalu yang mengakar sudah sangat-sangat kuat. Kalau fobia ini muncul ke anak-anak kita yang masih kecil, nah ini berarti kehidupan lampau dia pernah mengalami trauma yang sangat kuat dan kemudian trauma ini kebawa ke bawah sadar si anak sampai saat ini. Ya, jadi ini kebawa. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah baca atau mungkin mendengarkan ceramah dari Sis Brenda ya. Nah, itu ini sudah jelas Bante rasa ya mengenai masalah fobia ya karena Sis Brenda itu pernah jelasin ke kita. Nah, itu bagaimana sangat sangat detail tentang ini kan. Nah, jadi ini fobia dan yang berikutnya adalah kebencian. Kebencian itu kalau misalnya kita bilang dengan rasa tidak suka, apakah mirip ya? Perasaan tidak suka adalah masuk ke dalam istilahnya wedana. Wedana ada 3, suka, tidak suka, dan netral. Contoh, lebih ke arah perasaan ini ya. Misalnya Anda lagi mau makan kue tiaw, tetapi Anda nggak suka makan misalnya yang istilahnya nggak suka makan kue tiaw yang ada udang, ya. Nah berarti di situ cuma perasaan tidak suka, bukan perasaan benci. Kalau sampai perasaan benci misalnya, kita akan berpikir ini orang sudah tahu saya nggak bisa makan udang, masih dikasih udang. Oke, jadi perasaan benci itu biasa mengikuti memang, tetapi kalau kita bilang dibagi itu agak beda ya. Jadi perasaan suka dan tidak suka adalah perasaan biasa. Kalau kita nggak bisa kontrol perasaan ini, dia akan masuk ke dalam hal-hal yang lain. Apakah ketakutan, apakah ke dalam apa tadi yang Bante bilang moha kebodohan, ke dalam dosa, juga ke dalam nafsu, ya kan? Contoh yang lain, Anda suka cuci mata, ya, suka lihat yang bening-bening, ya, kaca maksudnya. Ketika orang yang suka melihat yang bening-bening itu, ya kan, ini sekarang nggak cowok nggak cewek loh ya. Sekarang kalau Bante dengar dari guru-guru ini cewek-cewek lebih bahaya. Cowok-cowok juga bilang cewek-cewek zaman sekarang nih bahaya Bante. Kadang-kadang cewek-cewek yang berani utarakan duluan, berarti sekarang lebih bahaya ya, agresif. Nah, ketika misalnya suka nggak suka ini pun dari situ ya, begitu Anda misalnya melihat, ih cowok ini ganteng atau cewek ini cakep, Anda langsung misalnya suka. Nah, ketika suka muncul, apa yang muncul? Ya kan, rasa keinginan, ya rasa nafsu muncul. Ya, begitu tahu, oh ternyata yang cowok ini sudah punya pacar. Perasaan kita yang tadinya suka langsung apa? Tidak suka, kecewa. Ketika kecewa muncul apa? Muncul kebencian. Ya, kenapa muncul kebencian? Karena moha. Ya kan, ngapain maksain sama dia? Kan banyak cowok yang lain, banyak cewek yang lain. Ini yang gampangnya Bante kasih tahu ya. Jadi kadang-kadang dari perasaan ini dari mana? Kembali lagi dari indera Bapak Ibu ya, 6 indera kita. Setelah 6 indera kita masuk ke dalam pikiran dan perasaan, nah kemudian yang 4 tadi ini ngikut ya. 4 yang tadi itu ngikut. Ya, terima kasih. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Semoga terjawab pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya Bante dari Alena Kanti. Namo Buddhaya Bante, mau tanya, apakah orang yang sudah meninggal itu lalu itu masuk ke mimpi dengan kondisi yang buruk? Apakah itu makhluk yang menyerupai orang tersebut atau memang orang tersebut lahir di alam rendah Bante? Silakan Bante.
Kalau yang makhluk-makhluk yang seperti di mimpi gitu ya, yang meninggal kemudian masuk ke mimpi, um, bisa jadi memang makhluknya itu datang, bisa jadi ya. Sekali lagi, Bante di sini nggak tahu apakah makhluk itu beneran apa enggak. Bante pribadi nggak tahu, tetapi bisa jadi karena mungkin mereka mau minta tolong kepada Anda. Nah, pada akhirnya mereka datang melalui mimpi. Ini mungkin, tetapi nggak eksak ya, Bante nggak tahu. Nah, tetapi yang kedua, kadang-kadang itu berasal dari bawah sadar kita. Ya, bawah sadar kita. Misalnya gini, Bapak Ibu misalnya biasa ketika yang Anda tahu secara tradisi misalnya, orang tua Anda misalnya pesan, misalnya Alena, kalau misalnya, atau mungkin Bante deh, Bante biasa pesan Remon, Mon kalau Bante sudah nggak ada, Abu Bante kamu bawa ke India ya, misalnya. Terus si Emon sudah bilang, iya Bante, ketika beneran dia nggak bikin, ya dia nggak bikin misalnya. Nah terus sudah itu apa yang terjadi? Secara nggak langsung akan masuk ke bawah sadar dia kan, ya kan? Kan sudah janji. Terus, aduh, nanti kalau misalnya apa, abunya saya nggak bawa ke India, Bante datangin saya. Benar. Malamnya karena dia sudah ketakutan, dia mimpi, dia punya bawah sadar kuat, akhirnya dia mimpi. Bante datang nyari dia. Ya. Nah, jadi ini karena kadang-kadang bawah sadar. Di zaman sekarang, beberapa mungkin dari Bapak Ibu sudah belajar mengenai tradisi dari Theravada, ya. Di mana di Theravada maupun di Mahayana secara Buddhism, kita sudah mulai mengajarkan bahwa tradisi seperti pembakaran rumah, uang-uangan, baju-bajuan, dan seterusnya itu ya sebaiknya disumbangkan daripada Anda bakar. Karena itu tidak terlalu banyak bermanfaat buat si mendiang. Nah, tetapi masalahnya Bapak Ibu, kadang-kadang orang tua kita yang masih ketat dengan tradisi, mungkin dia sudah kasih tahu ke Bapak Ibu, jangan lupa ya, nanti kalau saya mati bakarin rumah, misalnya bakarin mobil, pesawat, dan handphone jangan lupa buat WA di sana. Nah, jadi ketika kita bilang kita iyain, tetapi ketika hari H di rumah duka kita nggak siapin, ini akan kadang-kadang membawa perasaan yang nggak enak, ya kan? Aduh, saya sudah janji ke mama saya atau ke papa saya, tetapi saya nggak bikin. Nah, pada akhirnya rasa bersalah ini, janji ini muncul ke dalam ingatan-ingatan kita, karena saya nggak bakar rumah, orang tua saya nggak punya rumah. Karena saya nggak bakar baju, orang tua saya nggak bakar baju. Ini dari mana? Dari sekali lagi bawah sadar kita, ya, dari bawah sadar kita. Nah, sehingga dua ini, kalau case dari Alena, Bante rasa kadang-kadang mereka itu dari bawah sadar kita, ya, dari bawah sadar kita. Tetapi nggak ada salahnya kalau kita melihat makhluk yang menderita, nggak ada salahnya kita berbuat baik buat mereka dan pelimpahan jasa buat mereka. Karena itu lebih memiliki kebajikan yang lebih baik. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir untuk hari ini, izin bertanya Bante, dalam dunia psikologi ada istilah sindrom, dan sindrom ini dihasilkan bisa dari lingkungan. Dan bagaimana menurut pandangan agama Buddha? Terima kasih Bante. Silakan Bante. Ya baik, jadi memang sindrom itu kan yang menyebabkan ya semacam kita bilang lah kayak gangguan dan ya kadang-kadang itu. Nah ini dari mana? Ya kadang-kadang yang seperti ini mereka terbentuk dari lingkungan. Contohnya sindrom mengenai misalnya kok anak saya misalnya ya sekarang banyak anak-anak kita yang maksudnya jarang bisa ngomong dengan baik. Ya, kadang-kadang kita lihat anak-anak sekarang kok 2-3 tahun ngomongnya belum benar atau gimana gitu kan. Nah, ini sindrom dari mana? Ya nggak usah jauh-jauh, sindrom dari papa mama. Dari anak kecil, dari kasih biasa nih pegang YouTube. Ya, pegang game. Jadi pada akhirnya apa?
anak-anak nggak terlatih untuk apa? Nggak terlatih untuk bicara, ya kan? Karena dia akan selalu melihat main game. Daripada ngomong sama papanya, mendingan main game. Nah, sehingga untuk secara bicara itu akan kurang. Kadang-kadang juga orang tua yang mau gampang kan, nanti kalau anaknya lari atau apa jatuh dan seterusnya susah. Jadi kasih main game lagi kasih main game atau kasih nonton apa pakai tablet dan seterusnya. Nah, pada akhirnya gerakan atau motorik dari anak yang harusnya berkembang, jadi bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira jadi lebih susah ya, lebih apa ya, untuk proses dia berkembang secara normal, lari-lari dan seterusnya itu kurang. Dan sindrom berikutnya adalah sindrom di mana kenapa kita di kota besar sangat gampang stres, imun tubuh kita lebih rendah daripada orang-orang yang ada di daerah bukan kota besar. Karena kita setiap hari pagi-pagi sudah ke kantor, masuk ke dalam ruangan ber-AC. Kita otomatis secara tidak langsung kekurangan apa? Sinar matahari, ya kan? Kekurangan sinar matahari. Kenapa kekurangan sinar matahari? Ya itu tadi, karena kita jam 8 itu sudah di kantor, ya kan? Nah, ini adalah mungkin yang Bante bilang ya sindrom secara nggak langsung dipengaruhi oleh lingkungan. Karena mau nggak mau, Anda kalau misalnya tunggu ya bos, mau jemur dulu jam 8. Ya nggak bisa ya. Nah, jadi seperti itu yang kita bilang, ya pada akhirnya lingkungan ini membuat kita ya jadi seperti ini. Dan sindrom yang lain ya, yang mungkin yang lebih agak gawat daripada yang tadi, adalah sindrom-sindrom yang atau kita bilang penyakit-penyakit secara mentality di zaman sekarang, seperti penyakit konsumerisme. Ya, penyakit konsumerisme yang kita bilang zaman sekarang anak-anak mempunyai akses yang begitu gampang. Instagram dan seterusnya. Beberapa dari anak-anak mungkin sakit hati karena dia lihat temannya punya IG ya, Instagram, lagi makan sushi tei. IG teman yang satu lagi makan di restoran A. IG teman yang lain lagi makan di apa misalnya restoran yang lain. Terus IG dia sendiri cuma ngepost lagi makan di kafe Mami Papi. Makan di rumah maksudnya. Nah, jadi dari situ memunculkan rasa minder. Ya, rasa minder bagi yang post sushi tei dan seterusnya, dia akan merasa bangga karena dia dapat likes yang banyak. Bagi yang post cuman misalnya tadi nasi sama ayam goreng doang, mungkin dia merasa apa yang like sedikit sampai dia minder dan seterusnya. Ini adalah sindrom zaman baru yang kita bilang ya di zaman hari ini. Dan ini sangat-sangat bahaya buat masa mendatang ya. Yang Mulia Karmapa pernah bilang ke kami 2016 waktu saya ikut Kagi Monlam di Bodh Gaya, beliau bilang ya, beliau itu masih muda di atas Bante itu umur 1 tahun, mungkin ya beliau 35 gitu umurnya. Tetapi beliau bilang ke kami bahwa di zaman mendatang harus memiliki sila yang kuat. Untuk apa? Untuk mengatasi, untuk menyaring informasi dari teknologi. Kalau nggak punya sila yang kuat, morality yang kuat, itu sangat bahaya untuk terseret ke hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi ini yang kita bisa lihat bahwa ya memang sekarang ini sangat ini ya, sangat apa bahaya zaman sekarang ya. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedana, marilah kita bersama-sama membacakan doa dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana.
Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.